Halo Sobat Calon SKM, selamat datang di video metodologi penelitian. Sudah siap skripsi belum nih kira-kira teman-teman semua? Ada yang belum siap? Oke, kita prepare dulu ya sebelum memasuki materi mengenai proposal skripsi. Kita harus mempelajari dulu baseline atau dasarnya nih, yaitu tentang pengetahuan, ilmu, dan metode ilmiah. Video ini disusun untuk membantu teman-teman sobat calon SKM untuk memahami konsep dasar mengenai ilmu, pengetahuan, dan bagaimana metode ilmiah digunakan dalam penelitian. Yuk, kita mulai ke materinya. Jadi, apa sih bedanya antara ilmu dan pengetahuan? Apakah mereka sama atau sebenarnya beda? Nah, pengetahuan ini diperoleh dari interaksi antara subjek, di sini misal manusia, dan objek. Ini bisa berupa pengalaman, intuisi, atau informasi yang diterima dari lingkungan sekitar. Pengalaman yang diperoleh oleh kita sendiri, teman-teman, itu bisa juga sebagai bahan dari pengetahuan. Nah, kemudian ilmu. Ilmu ini adalah pengetahuan yang diperoleh secara sistematis dengan metode yang terstruktur. Nah, ilmu sebenarnya juga tidak hanya mengandalkan pengalaman, tapi ada prosedur-prosedur yang harus dijalankan dan diuji kebenarannya. Teman-teman nanti akan melakukan ini semua. Jadi, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan metode tertentu yang menghasilkan kumpulan informasi yang sistematis dan bisa dibuktikan kebenarannya. Itu hal yang paling penting, harus bisa dibuktikan kebenarannya. Oke, berikutnya untuk menghasilkan ilmu yang valid, kita memerlukan beberapa sarana berpikir ilmiah seperti yang teman-teman lihat di slide berikut. Nah, statistik ilmiah atau tahap statistik untuk menganalisis data di sini. Kemudian metodologi penelitian untuk menguji hipotesis, logika dan matematika untuk mendukung pemecahan masalah secara sistematis. Nah, selain itu ilmu juga melibatkan dunia yang rasional dan dunia yang empiris. Di sini mencangkup induksi, cara berpikir induksi dan deduksi. Nah, cara berpikir induksi ini untuk menarik kesimpulan dari data yang telah kita kumpulkan. Kemudian, cara berpikir deduksi untuk menerapkan teori yang sudah ada untuk menjelaskan fenomena. Kemudian, pengujian fakta untuk meneliti apakah suatu pernyataan ini benar berdasarkan bukti yang ada. Seperti itu. Oke, selanjutnya dalam ilmu pengetahuan, kita mengenal ada 3 aspek utama yang harus kita pahami. Nah, ini adalah filsafat ya, teman-teman. Jadi dalam filsafat pengetahuan ada yang namanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi ini adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang apa yang ada, membahas apa yang dikaji oleh ilmu. Kemudian epistemologi ini adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang asal-muasal, sumber, metode, struktur dan validitas atau kebenaran pengetahuan. Jadi epistemologi ini membahas bagaimana ilmu diperoleh dan dikembangkan. Nah, yang terakhir ada aksiologi, tapi bukan slide terakhir ya teman-teman. Nah, aksiologi ini adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai secara umum. Jadi, aksiologi adalah filsafat yang membahas manfaat ilmu dari kehidupan manusia. 3 aspek ini membentuk dasar dalam penelitian ilmiah dan mengembangkan pengetahuan. Oke, berikutnya ada tahapan metode ilmiah, tahapan yang teman-teman bisa lihat di bagian yang kuning, di kotak kuning, ini tahapannya yang pertama memilih dan mendefinisikan masalah. Teman-teman udah dapat judul belum? Harus memikirkan judul nih, mulai memikirkan judul yang kira-kira teman-teman tertarik
pertama pokoknya teman-teman harus tertarik dulu dengan judul itu. Judul itu menarik buat teman-teman semua. Misal kalau saya mungkin tertarik dengan mental health. Nah, teman-teman mungkin kalau misalnya yang Kesling bisa tertarik dengan exposure lingkungan. Kalau teman-teman yang ketiga mungkin bisa tertarik dengan yang stres kerja, stres pada pekerja, dan seterusnya. Nah, tahapan kedua, merumuskan tujuan penelitian. Yang ketiga, membangun sebuah bibliografi atau teman-teman harus membuat kerangka teori berdasarkan teori-teori yang sudah ada, membentuk suatu mekanisme terjadinya suatu masalah kesehatan. Nah, yang keempat, membangun kerangka konsep dan hipotesis penelitian berdasarkan proposal yang teman-teman sudah susun. Nah, yang kelima, menentukan rancangan penelitian ini termasuk metode dan instrumen. Desain studinya apa, samplingnya apa, kemudian populasinya siapa, sampelnya berapa, sampai ke analisis data nanti pakai uji apa. Apakah hanya bivariat atau univariat atau sampai multivariat. Nah, itu adalah rencana. Kemudian yang step berikutnya yaitu mengumpulkan data. Kemudian setelah data yang dikumpulkan, teman-teman harus mengolah data, dianalisis misal dengan uji regresi logistik atau cross-seksional atau mungkin uji korelasi. Nah, yang tahap terakhir teman-teman harus menyusun, membuat laporan penelitian yang nantinya akan diujikan pada sidang akhir skripsi. Jadi metode ilmiah yang teman-teman susun ini harus berbasis fakta, bebas dari prasangka dan menggunakan analisis yang objektif sehingga kesimpulannya valid. Oke, selanjutnya mengapa harus melakukan penelitian? Karena memperoleh pengetahuan yang bisa menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah. Selain buat lulus ya teman-teman, selain untuk mendapatkan gelar SKM. Nah, yang berikutnya yaitu suatu penyelidikan sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan yang sudah ada. Kemudian usaha sistematis yang terorganisir untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Misal teman-teman K3 mau melakukan penelitian di tempat PBL 3. Nah, ini bisa memberikan kontribusi untuk perusahaan di mana teman-teman melakukan pengambilan data skripsi. Nah, yang slide berikutnya, oke, di sini ada gambaran proses penelitian ilmiah. Teman-teman bisa lihat di sini ada bagan. Nah, teman-teman posisinya sekarang adalah mencari masalah, mencari masalah penelitian. Nah, dari situ teman-teman harus membaca teori-teori yang sudah ada, kemudian menyusun menjadi latar belakang penelitian, setelah itu tujuan penelitian, kemudian pertanyaan penelitian, rumusan masalah, sampai kerangka teori, kerangka konsep, hingga hipotesisnya. Nah, dari situ ada teman-teman harus memikirkan ini variabel yang akan saya ambil apa di kerangka konsep. Kemudian alat ukur yang akan saya gunakan apa? Apakah kuesionernya sudah ada yang terstandar atau belum? Kemudian desain studinya apa nih? Atau teman-teman mau menggunakan cross-seksional? Atau saya mau case control karena case-nya sudah ada, it's okay gitu. Nah, baru teman-teman memikirkan sampelnya siapa nih? Gitu. Apakah sampelnya pekerja misalnya, teman-teman K3 bekerja di suatu perusahaan, atau mungkin kalau misal teman-teman yang epidemiologi nih, sampelnya saya mau case control, case-nya dari puskesmas misalkan, kontrolnya misal saya ambil nanti community based, jadi kontrolnya adalah dari komunitas. Nah, selanjutnya teman-teman mengumpulkan data berdasarkan proposal, berdasarkan metode yang sudah teman-teman susun tersebut. Kalau sudah terkumpul, kita olah datanya, kemudian disajikan dalam bentuk yang baik, diinterpretasikan dengan tadi menggunakan uji yang sudah teman-teman susun. Oke, berikutnya tentang rumusan masalah penelitian. Masalah penelitian di sini adalah gap. Jadi teman-teman harus cari gap atau kesenjangan. Kesenjangan antara apa? Teorinya mengatakan kalau misalnya obesitas menyebabkan penyakit
jantung, misal seperti itu. Nah, gapnya seperti apa? Apakah memang di masyarakat seperti itu gitu? Antara aturan dan implementasi, antara perencanaan sama pelaksanaan. Nah, ini teman-teman AKK nih biasanya kalau antara perencanaan dan pelaksanaan ini biasa ranahnya teman-teman AKK nih ya. Kemudian antara harapan dan kenyataan, antara apa yang diinginkan atau apa yang dituju dengan apa yang terjadi atau fakta di lapangan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi harus ada gapnya, karena ini yang sering ditanyakan oleh para penguji. Ini gapnya apa ya? Ini di latar belakang harus tersajikan, harus ditulis secara jelas teman-teman. Oke, berikutnya yuk. Nah, ini masalah penelitian. Jadi mungkin kalau teman-teman yang belum mendapatkan judul nih, kita harus berpikir masalah penelitiannya apa apakah ada masalah di tempat yang akan kita tuju, seperti itu, di tempat yang nantinya kita akan mengambil data. Kriterianya adalah keterbaharuan atau unik. Waktu itu mahasiswa saya ada yang membuat penelitian mengenai dislipidemia terhadap hipertensi. Kenapa? Karena dislipidemia ini masih jarang, teman-teman, masih jarang diteliti seperti itu. Nah, kemudian aktual ini benar-benar terjadi di masyarakat, bukan kita mengada-ada ya teman-teman, oke? Nah, kemudian yang berikutnya, praktis, bermanfaat, dan berhubungan dengan masalah kesehatan, ekonomi, sosial, atau cakupan lain yang lebih luas. Berikutnya memadai. Nah, memadai atau layak untuk dilakukan, atau kata lainnya adalah visible. Kemudian sesuai dengan kemampuan peneliti. Kalau misalnya budget kita nih hanya mungkin 2 juta, ya tolong jangan melakukan penelitian yang budgetnya 10 juta gitu. Mungkin bisa hal-hal lain ditekan, jumlah sampelnya mungkin kita cuma mampu mungkin 100, ya jangan diperbanyak misal jadi 300 gitu. Kita melakukan uji atau mempertimbangkan hal-hal seperti itu otomatis berdasarkan kajian yang bagus ya, yang sesuai. Nah, yang terakhir adalah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Oke, next. Nah, sumber masalah penelitian dari mana teman-teman? Bisa berdasarkan pengalaman atau observasi. Kalau saya nih dulu pernah melakukan penelitian berdasarkan pengalaman karena bapak saya banyak batuk nih, tapi nggak ngerokok. Nah, mungkin bisa jadi ini dari pajanan dari tempat kerja, misal dari pestisida, ternyata beliau petani gitu. Nah, mungkin bisa jadi dari situ. Nah, itu yang diuji gitu. Kemudian bisa juga dari literatur, kalau teman-teman baca, kok kayaknya ada nih yang belum diteliti oleh si peneliti ini gitu. Atau dari isu sosial apa ya sekarang, mungkin mental health pada remaja, misal seperti itu. Nah, kemudian dari teori-teori yang ada di buku. Saya mau nguji nih, kayaknya kok belum banyak ya penelitian ini. Nah, seperti itu bisa juga ya teman-teman. Oke, selanjutnya, nah ini wajib memenuhi, tadi ya saya sempat menyinggung visible ya, visibilitas. Nah, visible dari segi apa? Jumlah subjeknya teman-teman. Teman-teman nih ahli di bidang apa, atau saya nih expert, misal saya nih lebih menguasai tentang ARKL, analisis risiko kesehatan lingkungan, kalau untuk teman yang dari Kesling. Kemudian affordable dan mungkin untuk di manage atau manageable. Nah, bisa diuji melalui pengumpulan dan analisis data. Jangan sampai ternyata data atau proposal teman-teman ini ternyata nggak visible, tidak memungkinkan untuk dilakukan pengumpulan atau analisis data. Kenapa? Misal karena kasusnya tuh terlalu sedikit dan nggak mungkin untuk diuji, misal seperti itu. Atau cuma kayak dari satu puskesmas cuma 3 orang nih kasusnya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ada interesting ya. Interesting di mana? Menarik di mana? Menarik untuk peneliti dan atau menarik untuk masyarakat ilmiah. Dari segi akademis, misal, oh ini bagus banget tadi yang seperti yang tadi saya contohkan, dislipidemia terhadap hipertensi itu masih jarang banget diteliti. Nah, novelty ini sama, novelty ini keterbaharuan atau kebaruan, baru, yaitu tadi kayak dislipidemia ya, balik lagi ke situ, dislipidemia terhadap hipertensi itu masih jarang dan dia menggunakan big data atau data
sekunder dari data survei. Berikutnya ini tentang etik, tidak membahayakan, nggak merugikan, dan seizin dengan subjek. Ini harus memenuhi etika ya teman-teman, nanti karena penelitian teman-teman akan diuji etik. Nah, kemudian relevansi untuk pengetahuan, kebijakan, atau riset lainnya di masa mendatang. Oke, berikutnya yuk. Nah, ini contoh cara menemukan masalah penelitian. Di penelitian, dalam penelitian kita harus merumuskan pertanyaan penelitiannya yang jelas, masalah penelitiannya jelas, area penelitian, topiknya apa. Contoh ya di sini, area penelitiannya adalah saya tertarik nih dengan kesehatan ibu dan anak. Topiknya apa? Pemeriksaan kehamilan atau antenatal care atau ANC dan hubungannya misal dengan di sini BBLR atau berat bayi lahir rendah. Nah, kemudian masalah penelitiannya apa? Masalah penelitiannya adalah mengapa, kenapa ya masih banyak ibu-ibu melahirkan BBLR padahal mereka sudah melakukan antenatal care. Bagaimana hubungan antara ibu yang rajin ANC dengan ibu yang melahirkan bayi BBLR? Oke, berikutnya ya. Nah, di sini ada contoh atau bagan ya tentang pertanyaan dan tujuan penelitian. Pertanyaan dan tujuan dapat mengungkapkan substansi yang sama, hanya dalam format yang berbeda. Pertanyaan ini adalah tentang apa yang ingin teman-teman ketahui, oke? Sedangkan tujuan ini adalah apa yang ingin teman-teman teliti. Di sini tujuan bisa berupa hal yang lebih rinci atau mempertajam pertanyaan penelitian yang sudah teman-teman tuliskan dalam bab 1 ya biasanya ya. Oke, kemudian nah ini masih tentang pertanyaan dan tujuan penelitian. Contohnya di sini yang di kotak orange pertanyaan penelitiannya siapa yang mendapatkan kartu sehat. Kemudian pelayanan apa saja yang digunakan oleh pemegang kartu sehat. Nah, yang ketiga, apakah utilisasi pelayanan kesehatan menjadi lebih baik dengan adanya kartu sehat? Tujuannya berdasarkan penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui detail geografis dan sosioekonomi dari para pemegang kartu sehat. Yang kedua, misal mengetahui jenis dan jumlah pelayanan rawat jalan yang digunakan dan kecenderungannya seperti apa. Nah, yang ketiga ini mengetahui jenis pelayanan rujukan yang digunakan dan kecenderungannya seperti apa. Nah, yang terakhir, tapi bukan slide terakhir ya, belum. Oke, mengetahui jenis pelayanan kesehatan di rumah sakit yang digunakan dan kecenderungannya. Ini contoh dari penelitian AKK ya biasanya ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas ini bisa membantu teman-teman dalam menentukan metode penelitian yang sesuai. Jadi metodologi itu nanti di bagian metodologi teman-teman harus menguraikan dengan jelas sehingga orang lain itu bisa melakukan atau bukan mengcopy ya. Misal ada orang lain yang ingin melakukan penelitian yang sama, mungkin dengan modifikasi yang sedikit dimodifikasi, nah itu bisa menjalankan dengan atau sesuai seperti teman-teman melakukan penelitian tersebut. Nah, kita tadi sudah mempelajari berbagai konsep penting dalam ilmu dan metode ilmiah. Apa aja tadi? Perbedaan antara pengetahuan dan ilmu sebagai metode ilmiah, sarana berpikir ilmiah, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Masih ingat tadi apa ini? Bedanya apa? Yuk nanti kita bahas secara langsung ya. Nah, tahapan metode ilmiah apa saja? Perumusan masalah penelitian, bagaimana cara menyusun pertanyaan dan tujuan penelitian. Sudah paham semuanya? Nah, semoga materi ini bisa membantu pemahaman teman-teman sobat calon SKM. Amin. Aminnya yang kencang ya. Amin. Calon SKM atau SKM ya next day. Dalam teman-teman melakukan skripsi yang lebih baik. Nah,
Udah selesai materi hari ini untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Sampai ketemu lagi Sobat SKM. Bye-bye.